Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Kali ini kita akan mereview dua bilah badi, yang mana badi itu saya pesan sudah beberapa waktu lalu. Dan dua badi ini memiliki karakter yang berbeda dari teknik pamornya dan juga bahannya. Yang satu, yang pendek ini bahan pamornya itu dilipat-lipat sampai mencapai 270 lapis untuk pamornya. Nanti kita lihat seperti apa isinya. Dan yang kedua, ini pada bagian pamor saya memasukkan potongan baja yang mana biasanya dijadikan bahan baja atau bagian pada matanya untuk menjadi sisi tajamnya. Mau tahu seperti apa hasil keduanya? Dan mungkin setelah melihat hasil dari keduanya, teman-teman bisa memiliki pendapat atau pilihan sendiri. Nanti boleh share di kolom komentar. Yang mana kira-kira yang teman senangi atau cocok di selera. Oke, simak terus. Oke, kita langsung saja mulai dari badi yang pertama. Jadi kalau ini kurang lebih sudah hampir setahun jadinya. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi, yang mana bahan pamornya dilipat ya, menggunakan bahan lemek sinangke dan dicampur dengan ranjang sebagai bahan bunga garamnya. Dan ini terdiri dari 270 layer atau lapisan. Nah, kita ulas sedikit tampilan luarnya ya. Tampilan luar bergaya khas Badi Makassar dengan penghulu rokok kadaro, dan pada penghulu ini menggunakan kayu langoting bari ya, kayu yang langka. Ini barinya. Untuk bari kebanyakan lebih banyak di sisi sini ya, sebelahnya agak kurang. Dan kayu ini kayu yang sudah sangat tua sehingga dia tampil dengan warna coklat tua. Jadi kelihatan sangat elegan dan klasik. Untuk banoang kayu campaga yang juga memang jenis kayu campaga yang sudah tua. Ya, dia bermotif garis-garis ya. Dan menggunakan variasi pada bagian bawah dan bagian sininya polos. Untuk sumpak menggunakan perak dengan motif atau model orisinil, artinya mengikuti model sumpak badi tua. Kita lihat isinya. Nah, bisa kita lihat bersama jenis pamor dato-dato atau abstrak yang terdiri dari dua campuran bahan. Sebetulnya kalau bicara hakikatnya bukan hanya dua ya, karena sinangke atau lemek yang saya lebur untuk menjadi badi ini tentunya sebuah pusaka yang dulunya juga, dan tentunya dia terdiri dari beberapa bahan pamor juga, jadi tidak satu. Tapi ciri khas dari sinangke yang berbentuk dari ciri khas dari sinangke atau lemek sinangke itu ya, dia menggunakan bahan utama yang memang terlihat lebih dominan, yaitu bahan yang keperakan, yang mana bahan itu menjadi bahan yang biasanya membawa fenomena bulang-bulang atau ulang-pulang ataupun batu lapak atau urat talasa atau urat tuo. Nah, kita lihat bersama. Ini guratan-guratan pamornya. Dan untuk bagian ini yang agak menghitam, ini adalah bahan bunga garamnya. Kemudian
Kemudian, nah ini dia guratan-guratan yang bahan lembeknya, muncullah motif-motif seperti bunga garam, seperti urat tuo ya, urat talasa, dan warna keperakan. Untuk tempahan ini adalah baja jepit, yang mana baja sampai ke punggung, ya, ini dia. Jadi pamor hanya menempel di sisi kiri dan sisi kanan. Ini nggak tahu, ada seperti tompel hitam di bawaan dari sananya. Entah faktor apa muncul hal seperti itu. Di sini juga kita lihat ada bahan keperakan yang mengkilat. Dan di sini ada seperti bulang-bulang yang berbentuk agak memanjang. Ya, pada bagian sini. Ya. Dan kalau dilihat pamor sebelah kiri tidak seramai atau motif yang kanan. Jadi di sini cenderung lebih ramai. Jadi itu memang kita untung-untungan ya, tidak semua sama persis. Kadang salah satu sisinya terlihat lebih ramai, lebih enak dipandang daripada yang sebelahnya. Itu untung-untungan rezeki juga. Kadang juga dua-duanya terlihat sama bagusnya. Nah di sini dapat dilihat bajanya, sepuhannya atau saponya ini tegas pada bagian kurang lebih hampir sepertiga dari matanya. Terlihat lebih hitam sendiri, dan ini yang tidak terkena sepuhan atau sapo. Warnanya cenderung lebih muda. Jadi secara teknis yang hitam ini lebih keras dibanding ini. Jadi ini adalah contoh dari hasil lipatan pamor yang mencapai 270 layer. Jadi ini 270 lapisan ya di sini. Dan di sini juga. Cuman ini mungkin bagiannya tidak sebanyak yang di sebelah. Ya, sebelum kita lanjut ke yang satunya, coba kita lihat detail. Dengan posisi body ini diam atau tidak saya pegang. Jadi dalam hal teknik menempa atau urusan badi tempahan baru, menurut saya itu adalah salah satu bentuk pelestarian dari pusaka itu sendiri, khususnya badi ya, ataupun pusaka-pusaka lainnya asal Sulawesi. Oke, kita lanjut pada badi yang kedua. Saya tiba-tiba terinspirasi ya, bagaimana kalau baja yang biasanya saya pakai sebagai mata pada bagian tajam, artinya jenis baja yang sama ya, pada bagian tajam yang biasa saya pakai di Panre Dengampa, saya ikut gabung bersama pamor, dijadikan bahan pamor. Nah ini hasilnya. Jadi berdasarkan pemikiran itu saya tertarik dan penasaran, ingin mengetahui seperti apa hasil dan tampilannya. Nah mungkin dengan melihat ini teman-teman juga bisa mendapat inspirasi ya, atau bisa mendapat contoh dan menjawab rasa penasaran itu. Nah coba kita lihat dulu tampilan luarnya ya. Ini settingan bergaya ori juga ya. Pada panggulu saya menggunakan kayu santigi, tidak barik, akan tetapi pilihan jatuh pada santigi yang berwarna gelap. Kedua, model sumpah ya, saya sangat suka model sumpah seperti ini ya.
bergaya orisinil juga, seperti badi-badi Makassar tempo dulu, zaman dulu. Sumpahnya modelnya seperti ini. Kemudian pada Banoang menggunakan Campaga Bari. Barinya kurang terlalu tegas, tapi saya suka karena samar, jadi seperti 3 dimensi ya dia bermain. Kemudian memakai ukiran khas ya, diate atau cobo-cobo atau cobo ya, cobo model seperti ini. Ini bergaya orisinil juga. Dan menggunakan aksesoris perak pada bagian penutup bawah, yaitu sepatunya. Kita lanjut pada bagian isi. Nah, ini lipatannya juga tidak terlalu banyak, kurang lebih hampir sama dengan yang body yang saya masukkan di YouTube ya, videonya. Tetapi ada tambahan variasi lain, yang mana salah satu hal yang berbeda juga yaitu 3 campuran bahan yang terdapat pada body ini, yaitu bahan baja yang biasa saya gunakan sebagai mata tajam ini ikut bercampur dalam bagian pamor. Pada saat dibuat pamornya ada potongan bahan baja yang ikut tergabung. Kemudian linggis tua, tapi varian linggis yang keras ya, jadi bukan bunga garam yang kasar, tapi dia yang keras, jadi cenderung warna abu-abu. Dan lemek itu sendiri, lemek dari luwu. Nah, untuk motif seperti dato-dato juga, karena kalau dilihat dekat sebenarnya di dalam bermotif ada variasi bunga garam, kemudian ada bahan mengkilat yang seperti batu lapa atau bulan-bulan ini ya, ini mengkilat. Kemudian ada garis-garis juga di sini. Oke, coba kita lihat seperti ini. Kita lihat sebelahnya juga. Nah, di sini saya suka juga di sini. Ada bahan yang biasa membentuk urat talasa atau urat tuo dan berlapis-lapis ya, bergaris-garis halus di sini. Kemudian di sini abstrak juga. Di ujung ada urat talasa. Pada bagian sini ya, urat talasanya. Nah, ini pada bagian ini yang kehitaman ini adalah baja yang ikut terlipat di dalam. Kemudian ada beberapa buah-buah seperti ini ada linggis. Kemudian ini bahan dari lemenya. Ini juga. Ya, kita lihat jelas ini. Ya. Ini saponya sampai di sini. Kemudian punggungnya. Saya senang juga dengan hasil yang ini. Jadi ternyata bisa bahan baja digabung bersama bahan pamor lainnya disatukan untuk menjadi sebuah pamor pada sebilah badi. Akan tetapi kita harus mengetahui lebih detail dulu baja apa ya, karena saya yakin tidak semua baja bisa dilakukan seperti itu. Karena baja pun kita ketahui itu banyak ragam jenisnya dan berbeda-beda. Tapi alangkah lebih baiknya konsultasi dulu dengan pandrenya atau empunya, sehingga apa yang dilakukan bisa memuaskan. Ya, kita lihat detailnya.
Oke, nah setelah melihat ulasan tadi dari masing-masing body ini, kira-kira yang mana yang menjadi favorit atau selera dari teman-teman atau para penonton? Kira-kira yang mana? Apakah yang di atas, yang 17 cm, atau yang di bawah, yang 15 cm? Nah setelah ini akan ada satu bagian video lagi. Kita akan compare dengan body yang pernah saya tempa beberapa waktu lalu, yang videonya saya masukkan di YouTube ini. Oke, inilah dia tampil bersamaan. Untuk paling atas, saya menyebutnya biasa body YouTube ya, karena body yang proses ditempanya semua diliput dari awal sampai selesai, di upload di YouTube. Dan yang kedua, body yang saya buat setelahnya pada bagian tengah ini. Dan ini paling bawah yang kecil, saya buat kurang lebih hampir setahun. Dan inilah hasilnya. Jadi pada dasarnya saya dulu penggemar body tua. Tapi seiring berjalan waktu, saya berpikir atau pikiran saya terbuka bahwa body yang sekarang kita dapat di tua itu dulunya juga ditempa dan adalah tempahan baru. Dan selain itu, kalau kita tidak mempelajari yang baru, kita akan susah memahami yang tua, karena kita berbicara dari sisi metalurginya atau teknik tempanya. Dan kemudian setelah itu, dalam hal tempahan baru, teknis atau pengetahuan atau ilmu dalam tempahan ini adalah salah satu bentuk dalam melestarikan pusaka dari daerah kita masing-masing. Jadi dengan belajar teknik dalam pembuatan body baru, kita bisa akan lebih mudah memahami atau mempelajari juga dari body tua atau pusaka dari sisi metalurginya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam pusaka.